Kenapa ribut? Kenapa ribut? Sebenarnya ribut ini bukan ujuk-ujuk, akhirnya ribut. Sejak masih belum ada negara Indonesia pun kita ribut. Ini mau ada serangan, apa yang harus dilakukan? Bingung. Jadi kalau pemerintah sudah bingung, maka larinya ke ulama. Tapi kalau sudah sejahtera, ulama di mana? Biasa itu mah. Yang salah siapa? Ulamanya. Karena ulama nggak mau bersatu. Dari situlah maka serangan para santri bisa melibat sekutu yang merobek bendera merah putih biru santri. Jadi makna yang diambil apabila ulama bersatu dan para santri patuh kepada ulamanya, negara ini kan aman. Jadi jangan sampai kita terpecah. Satu dulu. Yang satu ya ulamanya dulu satu. Kalau ulamanya satu dan santrinya patuh pada ulama, beres. Nah sekarang bayangin aja, setiap hari kita mendengar orang menghina Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ulamanya diam. Kalau saya keluar, saya dipanggil kadrun. Pak Edi Mulyadi, kadrun, kadal, gurun. Dibalas lagi, eta cebong. Sama-sama jelek itu dua-duanya. Itu sebenarnya menghina Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan penuh kesempurnaan, tapi manusia mengomongkan kadrun, cebong. Maka di sini saya tegaskan lagi. Saya diundang oleh ulama-ulama yang hebat datang ke sini dan saya katakan kalau di sini bicara tentang presiden dan wakil presiden, saya pasti tidak datang. Saya dikatakan, Pak nanti wakilnya Pak Anies. Saya bilang saya belum bicara masalah itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Saya mengajak kita semuanya bersyukur dari Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah kita semuanya berkumpul di sini dan karena Allah juga kita bersilaturahim di sini dan semoga ridho taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Taala beserta kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi yang membawa kita damai, yang membawa bahkan alam di rahmat bagi alam semesta semuanya, yang tentunya sama-sama kita harapkan syafaatnya nanti di akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Pak Cecep, ya, Pak Asep, ya, moderator, kemudian ada Prof. Wahab, Pak Yani, Pak Adi Masadi, Pak Mosad. Ini intel saya di sini, Mosad, Muhammad Saididu, kemudian Pak Dr. Bahtiar Hamzah, sesepuh kita semuanya, ada Menteri Lelemengan, ada Menteri Jin Buang Anak di sini, Pak Edi. Kemudian ada orang yang langganan di setiap rejim masuk penjara, Dr. Sagaran Nenggolan, ada Pak Endi dan semuanya, dan para ulama sekalian. Saya hanya memberikan informasi, ada Pak Gede juga gitu. Memberikan informasi tidak ngajarin, tapi kita semuanya ribut kan tadi. Dijelaskan semuanya dari Pak Yani, semuanya bicara tentang masalah bangsa ini ribut-ribut. Kemudian saya tertarik apa yang disampaikan oleh Kang Asep. Jadi sebenarnya kita harus menata bangsa ini. Tetapi kenapa ribut? Sebenarnya ribut ini bukan ujuk-ujuk, akhirnya ribut. Sejak masih belum ada negara Indonesia pun kita ribut. Tadi saya mengambil judul ini dari Kang Asep tadi Pak. Kan menata ulang katanya kan, sistemnya kan. Dia menata ulang Islam, perang umat Islam dalam menata ulang Indonesia. Jadi Pak, sejak tahun 1200-an itu tentara yang paling ditakuti dunia, dia tidak pernah kalah, Kublai Khan mengirimkan orangnya, utusannya Mengki ke tanah Jawa untuk supaya raja-raja di Nusantara ini takluk di bawah Kublai Khan. Karena memang di mana-mana semua takut. Tetapi orang Nusantara teh letik-letik. Tapi cabai rawit, eta utusan ente babi bu langsung dipotong telinganya suruh pulang. Kurang ajar nggak itu? Pulang. Laporan. Namanya Kublai Khan tidak pernah diperlakukan seperti ini. Belum datang aja orang udah datang menyerang duluan. Akhirnya dikirimlah 1000 kapal perang. Waktu itu Kertanegara yang motong, tapi ada saat kapalnya datang lagi pada tahun 93 itu sudah tidak ada, diganti Raden Wijaya. Dan 1000 kapal itu dipukul mundur dari Tuban. Jadi satu-satunya mungkin kalau sejarah akan menyebutkan yang bisa mengalahkan tentara Kublai Khan adalah hanya dari, kalau saya bilang Jawa itu termasuk Jawa Barat ya,
Nanti termasuk Madura juga. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini bahwa Nusantara ini, Indonesia sekarang ini, sejak dulu memang sudah diinginkan, dikuasai oleh orang-orang luar. Dan juga termasuk setelah itu 300 tahun kemudian juga masih kita dijajah Portugis bergantian dengan Belanda dan lain sebagainya. Hanya untuk mengambil, karena hampir semua yang dicari orang untuk hidup ada di sini. Sehingga kalau lihat perlawanan-perlawanan itu dari semua tempat ada perlawanan, walaupun tidak pernah berhasil karena bersifat kedaerahan. Ini sebenarnya sejak awal, apalagi sekarang. Maka bagaimana dunia melihat Indonesia sebenarnya sih? Sok tinggal kita Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, garis pantainya itu paling panjang, nomor 2 di dunia. Rek bikin pabrik garam teh, kira-kira bikin pulau deui biasa. Tapi garamnya juga masih impor. Lautnya 5,8 juta, kayak apa itu besarnya? Semua lauk nu aya di kepulauan Indonesia ini datang ke Indonesia keur kawin wungkul. Begitu hamil dia pergi lagi ke tempat lain lagi, berang ke tempat lain. Begitu mau kawin sih, jadi ikan yang besar-besar yang ada di Indonesia. 17.000 pulau. Hitunglah kumaha teh, 17.000 pulau. Walaupun kata Pak Kaban nanti bisa 20%-nya tenggelam tuh pulaunya. Ada 714 suku dan 1.100 bahasa. Bukan main. Saya katakan ada 714 suku dan 1.100 bahasa. Yugoslavia, Uni Soviet pecah itu hanya karena 2 aja, bahasa sama agama. Kita udah warna kulit beda, keriting dan lurus, ya kan? Bahasa beda, sukunya banyak sekali, agamanya beda, tapi masih tetap satu. Kemudian dunia juga melihat Indonesia adalah orang yang paling religius. Mau lihat gereja, mau lihat kelenteng, mau lihat masjid, penuh terus, iya kan? Kemudian juga jumlah penduduknya 275 juta. Rek jualan sendal jepit, untungnya banyak. Sendal jepit unggul padahal. Maka jadikan pasar. Kemudian tempat yang paling sekarang ini seharusnya orang yang berumur antara 29 sampai 30 tahun itu lebih dari 150 juta. Bonus demografi namanya. Kemudian orang paling damai, suka damai, Indonesia. Paling-paling ribut, gotong-gotokan tapi kan damai-damai. Terus ini dia, semua energi terbarukan terbaik ada di Indonesia. Selanjutnya negara kepulauan terbesar di dunia, hutan tropis nomor 9 terdunia dan negara terindah nomor 6 di dunia. Eta dunia teh ningali eta ibarat awewe teh tos gelis tengah nganggo jilbab rek benang nganggo begini. Eta. Aya ujung-ujungnya kan ya. Tadi kan dikasih tahu Pak Mossad kan gitu. Ya, ada katanya istrinya dari Garut, di mana kan gitu. Mudah-mudahan saya ditanya harus juga, ayah istri Garut di mana? Tak akan tahu di mana. Mudah-mudahan ada yang kasih tahu gitu Pak. Nah, kenapa? Karena memang kita hidup di ekuator, tempat pusingan bumi. Maka semua ada di sini. Semua ada di sini. Ini yang menyebabkan kita ini semuanya menjadi sorotan dunia dan semua ingin, bukan cuma Cina, semua ingin mengambil Indonesia dengan caranya masing-masing. Kemudian yang membuat lebih hebatnya lagi, kita 6 hari yang lalu harusnya syukuran di dia. Kayak family nu ke 8 miliar dongkap ke dunia. Ada bayi baru lahir yang ke 8 miliar penduduk dunia. Kelihatannya enak ya 8 miliar ya. Tapi sebenarnya bahwa dunia ini, bumi ini secara penelitian, secara teliti itu hanya mampu menampung paling banyak 4 miliar. 4 miliar, sekarang sudah 2 kali lipat. Apa masalahnya? Masalahnya kalau sama hitung, 1, 2, rek 3, 1 bayi meninggal. Jadi 1 tahun itu 15 juta bayi meninggal karena kemiskinan, kesehatan buruk. Itu bukti bahwa dunia sudah terlalu banyak, overload. 1 hari itu 41 ribu. Anak meninggal, lain kolot. Jika saya kolot kan biasa, isukan, meninggal mah biasa itu mah kolot. Tapi kalau bayi, itu berarti sesuatu yang ada yang. Inilah sebenarnya yang menyebabkan. Karena apa? Jumlah makanan tidak bisa siap seperti ini. Kelahiran orang itu deret ukur, kesiapan makanan cuma deret hitung. Makanya ada nggak sekarang makanan yang harganya turun? Sok hitung siap lahir nggak ada, pasti naik. Karena lebih banyak orang yang makan. Itu permasalahannya. Sehingga tahun 50-an nanti ada 9,8 miliar orang yang tidak di ekuator akan cari makan di ekuator. Nah,
inilah yang saya katakan bahwa sekarang ini terjadi persaingan memperebutkan air, pangan, dan energi. Kalau saya panjang saya jelaskan bahwa dulu itu perang di Timur Tengah, semuanya perang. Waktu saya bilang yang belum perang hanya Ukraina. Karena Ukraina adalah penghasil minyak terbesar di dunia, 15 juta barel per hari. Satu saat akan perang, dan benar sekarang perang. Perang nanti akan berubah menjadi ke daerah sini. Kenapa daerah sini? Karena di daerah sini ini adalah tempat yang pertumbuhan ekonominya di atas 5% selama 10 tahun lebih, yang dikatakan Indo-Pasifik, dan yang paling penting, jumlah penduduknya setengah dunia ada di situ. Jadi pasar. Inilah yang diperebutkan dan nanti perang akan sekitar sini. Kita buktikan saja nanti, tapi mudah-mudahan nggak di Indonesia lah. Tetapi itu yang akan menjadi perebutan. Cina udah mengambil langkah sebelumnya, kemudian, nah maka Amerika sudah tahun 2018 mengingatkan, jangan macam-macam di wilayah Indo-Pasifik karena konsentrasi Amerika yang mencari minyak sampai perang-perangan di Timur Tengah akan pindah ke wilayah sini. Ini sebenarnya yang menjadi permasalahan. Sehingga campur aduk dia kan. Selanjutnya, Bung Karno pernah mengatakan bahwa kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia. Bukan cuma iri, Pak. Rek rampok kayaknya. 98 itu juga korban global paradox, teori hegemoni. Begitu perang dunia selesai, langsung Amerika menentukan mata uangnya saya yang buat. Tidak puas lagi, maka dibuat aturan dunia. Hak asasi manusia, lingkungan hidup, demokratisasi, keterbukaan. Kita kena itu. Lebih jelas. Nah, itu adalah omongan-omongan orang yang ingin mengerdilkan Islam. Organisasi Islam dalam penjajahan yang pertama lahir, Serikat Dagang Islam, untuk melindungi pedagang-pedagang pribumi yang dikalahkan karena pedagang-pedagang Cina mendapat kelebihan daripada penjajah, baik itu Portugis Belanda. Lahir Serikat Dagang Islam. Setelah Serikat Dagang Islam ini lahir, nggak lama kemudian lahir Budi Utomo. Nah, di Budi Utomo itu Kiai Haji Darwis ikut dalam organisasi Budi Utomo yang nantinya beralih nama menjadi Ahmad Dahlan. Habis itu baru Serikat Dagang Islam berubah menjadi Serikat Islam, bukan hanya dagang tapi juga pendidikan, juga lain-lainnya. Setelah ini lahir, maka lahirlah Muhammadiyah, mempersatukan umat lewat pendidikan. Karena perjuangan selama ini gagal karena otaknya tidak diisi. Maka otak harus diisi. Sebenarnya Kiai Haji Darwis, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Munawir Rafi' dan beberapa lagi ulama pernah sama-sama sekolah di Mekah. Dan satu guru. Di sana mungkin rembuk-rembuk, kok enak di Arab, semuanya merdeka. Kalau kita pulang merdeka bagaimana? Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka sekolah. Itu diperintahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Karena Kiai Haji Darwis itu adalah anak pengurus masjid kerajaan Yogyakarta. Setelah kurang lebih yang tadinya anak umur 7 tahun, sekolah kurang lebih 14 tahun atau 12 tahun, sudah umur 20-an kan? Maka dibentuklah organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi pada saat itu organisasi Nahdlatul Ulama, saya yakin yang intelektual 80% pasti Muhammadiyah. Dulu nggak ada itu namanya salamnya beda, apanya sama semuanya. Karena memang nggak bisa dibedakan. Muhammadiyah menyatukan umat dengan pendidikan, Nahdlatul Ulama menyatukan umat untuk perjuangan. Maka begitu lahir tahun 2026 yang pertama kali dilakukan melawan mode Belanda. Baru bisa menyatukan semuanya antara Muhammadiyah dengan NU ini, menyatukan, lahirlah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pun menarik orang-orang yang hebat, yang jago perang. Dia kalau dapat partner yang lebih tinggi, sparring partner ya, berkelahi dia. Tapi kalau dapat yang lebih rendah, maka melindungi. Maka bahasa Indonesia diambil dari bahasa Pulau Penyengkat, Gurindam 12. Maka disetujui oleh semuanya. Setelah Sumpah Pemuda, maka Nahdlatul Ulama mulai dengan perjuangan bukan hanya itu tapi politik. Dan setelah itu juga membuat laskar-laskar. Banyak lagi laskar-laskar di sini semuanya. Jadi saya katakan bahwa
mulai memotivasi, merencanakan, menyatukan umat untuk berjuang dan sampai merdeka, itu adalah peran umat Islam. Nggak bisa dibantah lagi. Bahkan doa-doa kiai lah yang menyebabkan Nagasaki, Hiroshima itu dibom atom. Karena betapa pedihnya kita dijajah oleh Jepang. Begitu kena bom atom, kan Allah itu kalau mengabulkan doanya kan rahasia. Karena manusia aja bodoh nggak tahu. Seandainya Nagasaki, Hiroshima tidak kena bom atom, kira-kira merdeka nggak kita? Belum tentu. Itu doa para ulama juga itu. Saya yakin. Nah, dari situlah maka lahirlah kemerdekaan. Persatuan umat yang dipelopori ulama. Persatuan umat yang dipelopori ulama dan santri-santri mampu membuat merdeka. Sehingga pada saat itu proklamasinya menyebutkan kami bangsa Indonesia. Jadi yang merdeka pertama kali itulah rakyat Indonesia semuanya. Inilah namanya adalah negara pribumi. Jadi kalau orang ngomong pribumi itu naon? Ini asalnya. Bahwa rakyat bangsa itulah rakyat atau orang yang punya cita-cita bersama bersatu. Itu namanya bangsa. Atau kumpulan orang-orang yang punya konsep sama, cita-cita sama untuk hidup bersama-sama, mencapai cita-cita yang sama, itu bangsa. Belum ada pemerintahan, belum ada apa-apa. Dulu begitu Bung Karno mengatakan kami bangsa Indonesia, hanya rakyat saja. Yang lainnya masih ada kerajaan Pajajaran, Pasundan, Mataram, macam-macam. Tapi sebagian besar kerajaan adalah Islam. Maka Islam mudah disatukan. Sehingga saya katakan bahwa ada kerajaan Sumedang di sini kan, itu adalah pemegang saham negara Republik Indonesia. Karena mereka disatukan untuk bersama-sama mengakui Indonesia dengan Presiden Bung Karno. Kami bangsa Indonesia. Jadi rakyat Indonesia ini bangsa pribumi. Maka dikatakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk membentuk suatu negara. Besoknya barulah dibuat membentuk pemerintahan. Ini yang penting sama-sama kita simak. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa. Karena bangsa kita merdeka kan. Jadi tugas pemerintahan kalau dilihat berhasil atau tidak, tidak usah jauh Pak. Dia melindungi bangsa enggak sih? Satu orang saja meninggal tidak tahu sebabnya, itu harus diusut. Apalagi kilometer 5, apalagi Kanjuruhan, apalagi yang lainnya. Tidak boleh. Karena yang merdeka itu bangsa. Jangan yang sudah tidak ikut merdeka itu semua maunya aja memperlakukan bangsa Indonesia. Tidak boleh. Ya, ini bangsa ini, melindungi segenap bangsa. Itu tugas pemerintah karena amanat. Dan tumpah darah teh tempat kita hidup bernaung. Ada udaranya, ada daratannya, ada dalamnya, ada airnya, ada dalamnya, ada dasarnya. Ini memajukan kesejahteraan umum. Kalau ke umum tidak sejahtera, pemerintah nggak kerja. Gitu ya nilainya gampang. Rek ditangkap bilangnya ini saya berdasarkan perintah undang-undang kok. Pembuka undang-undang loh ini. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Inilah sebenarnya modal yang harus benar-benar sama-sama kita pahami. Saya yakin semuanya sudah paham, saya hanya mengingatkan saja. Dan Islam pun yang mempertahankan kemerdekaan. Saya katakan bahwa resolusi jihad, sebenarnya saya bicara cuma sampai sini aja. Resolusi jihad ini adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kedua. Kenapa begitu? Kira-kira kalau tidak ada resolusi jihad, kita masih ada nggak Indonesia? Ayo diskusi sama saya. Siapa yang bilang ada? Nggak ada. Orang sekutu masuk, pemenang perang dunia kedua, lawan tentara encan sebulan. 5 Oktober itu lahir, ya kan? 10. Nah loh, bayi umur sebulan, senjatanya mau beruncing, terus senjata-senjata colongan, curian, rampokan, rek lawan sekutu. Resolusi jihad prosesnya tidak mungkin Kiai Hasyim Asy'ari coba menyanakan, yuk resolusi tidak. Pemerintah sedang bingung, Bung Karno bingung, sing sieun, sekutu rek asup, tentarana baju tepara ruguh, kamana ieu? Panggillah Pak Dirman, menghadaplah Kiai Hasyim Asy'ari.
Ini mau ada serangan, apa yang harus dilakukan? Bingung. Jadi kalau pemerintah sudah bingung, maka larinya ke ulama. Tapi kalau udah sejahtera, ulama di mana? Kita tahu. Biasa itu mah. Yang salah siapa? Ulamanya. Karena ulama nggak mau bersatu. Tadi kan dikatakan nama enak mah pasea we. Namun rek aya sangsara bersatu. Nah, ini resolusi jihad. Terus ini menarik. Begitu resolusi jihad harusnya tanggal 9 November. Tetapi Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan kita tunggu singa Jawa Barat. Saya tak? Hah? Kiai Abbas dari Buntut Cirebon. Kiai Abbas naik kereta di Cirebon, berhenti turun di Rembang. Rembang malamnya para ulama kumpul semuanya biasa. Namun para ulama pemimpin pasea. Suruh sholat, imam ya tuh tunjukkan. Iya kan? Lagi jadi bupati cepet-cepetan kan? Nah, akhirnya semuanya sepakat nunjuk Kiai Abbas sebagai mimpin. Maka berangkatlah Kiai Abbas ke Surabaya, di masjid, saya lupa namanya masjidnya, ada kolam. Dulu kan kalau wudhu kan di kolam. Saya doa yang akan berjihad, fisabilillah semuanya wudhu. Dari situlah maka serangan para santri bisa melibat sekutu yang merobek bendera merah putih biru santri. Jadi makna yang diambil apabila ulama bersatu dan para santri patuh kepada ulamanya, negara ini akan aman. Negara ini akan aman. Udah pasti. Itu kita bicarakan lebih lanjut. Maka Dostoyevsky mengatakan kalau tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama nasionalisme kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari bumi ini. Jadi yang menegakkan kebangsaan lain saya, ya para ulama. Buktinya datang ke sini bicara masalah bangsaan kan. Semua datang ke sini kan masalah itu kan. Karena sadar bahwa bangsa kita tidak dalam keadaan baik, tapi sakit parah. Lalu bagaimana sih menuju Indonesia yang baratun tayyibun warabul ghafur? Ini yang penting, menuju persatuan dan kesatuan. Tadi dikatakan oleh Kiai Deden pada saat di sini kan mengatakan bahwa Rasulullah yang menciptakan perdamaian kan. Jadi di Madinah ada kafilah Aus sama kafilah Asrada, kemudian ada Bani Quraisy sama Bani Najin kan gitu. Nah, kedua bani ini mempengaruhi kafilah-kafilah tersebut, akhirnya terjadilah pertentangan sampai perang Ba'uts. Ya kan? Sampai perang sampai benar-benar sudah mau kalah kedua-duanya, ada perang saudara, sampai menggadaikan tanah, menggadaikan politik, di situlah Rasulullah datang mendamaikan. Akhirnya kedua kafilah menjadi Ansor ya, saudara. Tetapi dasar Yahudi nggak puas dia, nggak puas Yahudi, gosok-gosok lagi, ejek-ejekan pada saat perang Ba'ud, mau ribut, mau tembak-tembakan. Rasulullah mendengar, disitulah turun surat Ali Imran 103. Bersatulah dalam tarik Allah dan jangan kamu bercerai-berai dan seterusnya. Maksudnya apa? Bahwa membentuk persatuan itu adalah sama perintah Allah dan sama dengan perintah sholat. Jadi ulama, saya hanya nirun, saya bukan ulama, saya santri ini, bukan ngajarin. Saya hanya membaca saja bahwa perintah untuk mempersatukan umat itu adalah perintah Allah seperti perintah sholat. Kalau salah, enak kalau santri. Ya, Cecep, namun santri saya salah biasa, dibenarkan aja sama ulama. Jadi jangan sampai kita terpecah. Satu dulu. Yang satu ya ulamanya dulu satu. Kalau ulamanya satu dan santrinya patuh pada ulama, beres. Nah sekarang bayangin aja, setiap hari kita mendengar orang menghina Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ulamanya diam. Kalau saya keluar, saya dipanggil kadrun. Pak Edi Mulyadi, kadrun. Kadal, gurun. Dibalas lagi, eta cebong. Sama-sama jelek itu dudanya.
itu sebenarnya menghina Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan penuh kesempurnaan, tapi manusia mengomongkan kardun cebong. Pecah jadi dua. Sebab pecahnya juga masih banyak lagi, tapi nggak usah lah. Kemudian kita harus membentuk negara yang baik dan berkarakter. Tadi 13.000 ya pesantren. Adalah modal, Pak. 13.000 pesantren adalah modal. Jadi kalau orang yang landasi iman dan takwa, kemudian dia belajar umum, kemudian jadi profesional, pasti seharusnya. Karena warga negara yang baik berkarakter adalah modal utama bangsa. Kalau tidak, sama dengan warga budak. Selanjutnya, konstitusi yang benar. Kita sudah secara lahiriah, batiniah, yang membuat Undang Dasar 1945, itu pasti nuansa kebatinannya, saya tidak mau anak cucu kita menderita seperti saya, dijajah dan susah. Maka buat pagar yang ketat, yang bagus untuk jangan sampai terjajah lagi. Tetapi yang mengamandemen yang harusnya adendum Undang Dasar 45, apakah nuansa kebatinannya sama? Pasti tidak. Itulah rusaknya. Itu tadi benar nih, harus menata ulang. Yang keempat, kewaspadaan nasional. Kalau kita tidak waspada terhadap hal-hal yang kecil, maka kita berbahaya. Dan selanjutnya, budaya dan sistem penyelenggaraan negara yang berkualitas. Yang berkualitas itu kalau namanya legislatif itu tugasnya mengawasi kerja pemerintah, ya jangan dirangkul jadi satu dengan pemerintah. Siapa yang mengawasi? Ini kan enggak benar. KPK yang harusnya berdiri sendiri, tidak ada intervensi, dijadikan bagian daripada eksekutif. Kumaha tuh. Bagian mencetak uang dari sebagai Bank Indonesia adalah mandiri, independen, dijadikan eksekutif. Cetak uangnya semua maunya, bisa kayak gitu. Ini kan bahaya. Nah inilah penyimpangan-penyimpangan ini yang harus diluruskan lagi. Lah, terus tidak ada alternatif lain. Sudah saya katakan bahwa sejak penjajahan organisasi Islam yang berdiri, menginisiasi, mencerdikan, membuat organisasi, melakukan perlawanan dengan bertahap, sampai dengan bersenjata dan sampai merdeka dan mempertahankan Islam. Jadi kekuatan umat Islam lah yang memerdekakan Indonesia dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Maka tanpa konsolidasi kekuatan umat Islam, Indonesia akan terpecah-pecah. Saya ulangi, tanpa konsolidasi akan terpecah-pecah. Jadi kita jangan melihat kondisi sekarang ini hanya ini aja yang saya jelaskan tadi. Bahwa semua negara ingin menguasai Indonesia untuk menyelamatkan rakyatnya masing-masing. Saya ulangi, semua negara yang di luar ekuator ini pasti punya ingin. Ada yang caranya baik, ada yang tidak. Yang dikatakan kewaspadaan tadi, kalau kita ketemu diskusi dengan orang-orang luar lagi, pasti Tuan Presiden yang kami hormati, negara Anda baik, begini-gini. Padahal belakangnya rek nusuk kita. Itu yang bahaya. Jadi tanpa konsolidasi, maka di sini saya tegaskan lagi. Saya diundang oleh ulama-ulama yang hebat datang ke sini, dan saya katakan kalau di sini bicara tentang presiden dan wakil presiden, saya pasti tidak datang. Saya pasti tidak datang. Saya dikatakan, Pak nanti wakilnya Pak Anies. Saya bilang saya belum bicara masalah itu. Saya hanya ingin karena ulama di sini punya inisiatif Kongres Umat Islam Jawa Barat, silaturahmi menggalang persatuan dan kesatuan umat Islam, dan itu adalah perintah Allah. Dan saya memprovokasi karena perjuangan menyelamatkan perubahan Indonesia harus mengikutsertakan seluruh komponen rakyat dan bangsa, suku yang selalu melawan suku sini. Selalu melawan. Walaupun lawannya diam-diam. Dan kalau tidak suka, tentaranya pun dulu hijrah kan ke Jawa kan? Hijrah. Kalau tidak suka, hijrah. Itulah Jawa Barat. Selalu melawan dengan prinsipnya sendiri dan punya prinsip, punya naluri sendiri. Dan ini suatu penjabaran naluri. Yang saya bilang penjabaran naluri yang dikatakan tadi, apalagi kayak Cecep tadi menyampaikan, itu kan seperti zamannya dua generasi setelah Rasulullah ya, Cecep. Begitu Rasulullah tidak ada, sahabat yang jadi pemerintahan, habis sahabatnya nggak ada, jadi pemerintahan, akhirnya semua sahabat Rasulullah mencari orang untuk menjabat di pemerintahan, semuanya kabur, gak ada yang berani. Kenapa? Takut di pemerintahan, takut masuk neraka. Akhirnya yang muda-muda ada apa sih itu? Dicari itu ulama. Akhirnya sekolah agama. Tujuannya apa? Untuk kerja di pemerintahan. Jadi kalau ada ulama yang kerja di pemerintahan, ya jangan. Memang tujuannya dia belajar agama untuk itu. Meren. Jadi perlu menyamakan persepsi tentang ancaman, solusi oleh semua komponen masyarakat. Dan
motornya adalah Islam. Itulah mengapa saya memprovokasi, karena sebenarnya ini ada sebuah cerita. Di daerah Afrika sana yang paling tradisional diadakan penelitian. Sekarang sok saya tanya, kalau saya taruh uang di sini, suruh balapan, pasti balapan kan? Kalau di sana dikasih buah-buahan, dikasih permen, ini sama penelitinya, taruh anak-anak 25 meter, anak kecil, gitu-gitu. Balapan, siapa yang menang boleh ngambil buah, boleh ngambil permen. Ya hitung. Hitungan 3 ya, 1, 2, 3. Nggak berlari, gandengan mana enak, jalan. Terus ditanya mengapa? Itu adalah umbutu. Aku adalah kita. Kenapa? Tidak mungkin saya makan sendiri, teman-teman saya tidak makan. Belajar dari suku yang sangat tradisional, sangat terbelakang zaman sekarang. Dan I'm because you are. Jadi satu untuk kita semuanya. Nggak mungkin saya nggak seperti itu. Belajar. Sebenarnya di tempat kita sudah ada dari dulu. Gotong royong. Sudah ada kan? Terus dirusak. Dulu zamannya di kampung saya, kalau ada anak yang udah umur 18 mau nikah, tinggal pasang kentongan diumumkan. Anak saya sudah mau nikah, perlu rumah. Tuan rumah nggak siap nyiapin apa-apa. Ada yang bawa kelapa, ada yang sayur, ada yang bawa sama, ada yang bawa kayu, aja rumahnya jadi. Nah, saya hanya mengingatkan, waduh Pak, sulit. Ini begini, NU ada garis lurus, ada garis tegak, ada NU akar, segala macam. Jadi bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutan yang membuat kita sulit. Dan yang paling penting ini, jangan katakan kepada Allah, aku punya masalah besar. Tapi katakan kepada Allah bahwa aku mempunyai Allah yang maha besar. Jangan takut Pak, pasti bisa. Pak 10 tahun? Enggak, harus segera mungkin. Kalau kita ingin selamat, harus segera mungkin. Kalau tidak Pak, saya yakin, aku yakin kalau kita diam saja. Pada tahun 2030, kalau kita diam semuanya, kita pasrah semuanya, kita acuh semuanya, mau sendiri-sendiri, kita akan menjadi negara yang berdasarkan komunis. Anda bisa saja jadi ulama-ulama besar, Pak Recep. Tapi begitu dengan alasan nantinya ya, begitu negara komunis, bela negara, masuk camp di konsentrasi, balik-balik, jangan sholatnya naon ke? Saya sholat kan, Tuhan tak aya, mati kita. Begitu di padang mahsyar ditanya, anakmu gimana kau mendidik anakmu? Nah, sok sekarang bisa jadi ulama, tapi kalau gitu kumaha? Jadi untuk menyelamatkan anak cucu kita tidak ada alternatif lain. Bangkit atau punah. Kalau mau diam ya punah, harus bangkit. Dan saya mengharapkan apa yang nanti malam dibicarakan di sini itu bisa disebarluaskan ke semuanya, dan semoga di tempat-tempat lain akan terjadi yang sama, kongres-kongres seperti ini, dan kita bersatu. Nah, bersatunya seperti apa? Tadi bicara masalah politik. Saya punya mimpi. Nanti kalau Kang Asep ditanya, Kang Asep beri naon? Tengertos, presiden naon tengertos. Udah taruhkan nih ulama di Garut. Di Garut ayat 5 kata genep ulama. Ulama Garut datang ini, saya partai B yang besar kan. Pak Yai, tolong dong masyarakat Garut milihnya milih ke partai saya, milih presiden saya. Ente ngerti saya. Kunaon? Jawa Barat. Di Jawa Barat aya kumpulan ulama deui. Taruskeun di mana? Ente di Jakarta. Ulama di, tapi ulama kayak amplop-amplopan, ulama nukos beneran. Pak Gatot mau partai saya ulama 5 orang ini masuk ke Pak Gatot, boleh. Sekarang saya uji. Ujinya gimana? Coba umumkan calon presiden partainya Pak Gatot adalah Habib Rizik atau wakilnya Habib Rizik. Saya umumkan, oh berarti bagus. Sekarang ya Pak Gatot sekarang di DPR berapa kursi? Saya bilang saya ada 15%. Baik Pak Gatot. Sekarang kalau seluruh umat Islam masuk ke Pak Gatot, dapat 15%, silakan pakai partainya Pak Gatot semuanya kalau DPR-nya. Tetapi kalau lebih, seandainya sampai 50, Pak Gatot cukup 15% ya. Yang 35% adalah anggota DPR yang saya tentukan, ulama-ulama menentukan. Ada perwakilan dari Garut, sehingga di DPR nanti lebih dari 50% adalah semuanya dari orang-orang yang dipilih oleh ulama, dari partai yang ditentukan. Dari situlah maka setiap ada permasalahan pasti bertanya kepada ulama. Disitulah baru kita menyatakan bahwa kita hidup sebagai pribumi di tempatnya sendiri, dan Islam menjadi Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Karena baik di pemerintahan, legislatif, isinya adalah orang-orang yang memang dipilih oleh para ulama, dan kita nggak tahu, ulamanya tahu. Oh iya pantes. Itu ujungnya seperti itu kalau kita bisa bersatu semuanya. Bisa. Kalau disertai dengan 2 ulama pasti bisa. Karena ulama itu kedudukannya setara, disetarakan oleh Allah dengan malaikat. Kan gitu. Artinya ulama itu pewaris Rasulullah. Karena kita bisa sini karena ada ulama. Saya datang ke sini, kenapa?
karena saya menganggap ulama itu adalah bengkel. Marah-marah, masa ulama dibilang bengkel? Tapi menurut saya ulama adalah bengkel jiwa. Kalau saya ingin lagi sakit jiwa, istilahnya boring, datang ke ulama bisa tenang. Mau lutan pada datang kan siapa yang undang? Enggak ada kan? Yang undang Allah sama Rasulullah yang undang datang. Tapi begitu ke sini pulang ada kedamaian. Itulah saya anggap ulama adalah bengkel bagi saya, bengkel jiwa. Saya pikir saya enggak lama-lama saya bilang kalau kongres, kalau ulama itu suruh tidak tidur sampai pagi ringan itu. Tapi jangan sampai pagi siang, itu berat. Selamat berjuang para ulama dan umat, kebanggaan lu. Saya hanya titip bangsa dan negara kepada kamu semuanya. Karena saya udah nggak punya alternatif lain. Jadi saya di sini memprovokasi hanya untuk titip negara dan bangsa Indonesia kepada para ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.